Halo netizen, ini adalah Toyota Corolla Cross dan ini adalah yang versi gasoline atau yang versi bensin biasa ya. Karena sebelumnya kan gue udah pernah review yang versi hybrid waktu di IMS 2021 kemarin. Dan sekarang kita akan bahas nih. Jadi apa aja sih perbedaannya antara Corolla Cross yang versi hybrid dan yang versi non hybrid? Dan mobil ini lagi di display di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah seperti biasa. Dan untuk secara tampilan depan sih hampir nggak beda ya dibandingin yang versi hybrid. Jadi masih memiliki muka yang lumayan garang ya, dan dia juga punya bahasa desain kinlook khas Toyota. Untuk grillnya juga ini bagus, jadi chrome-nya tuh cuma di bagian logo Toyotanya doang, sisanya tuh kayak warna abu-abu gelap yang kelihatan lebih maco dan kelihatan lebih garang juga ya. Untuk lampunya juga sama, jadi semua tipe Corolla Cross udah menggunakan lampu full LED ya. Lampu utamanya juga sudah proyektor, ada DRL di bagian atasnya, dan sennya juga sudah LED. Cuma bedanya kalau yang Corolla Cross Hybrid, di bagian bawah sini tuh ada list warna biru yang kalau misalnya kena sorot lampu pas lagi nyala itu juga cakep, jadinya kayak biru-birunya tuh kesana nyala gitu, padahal enggak, dia cuma warna list di bagian bawah doang. Tapi kalau yang versi bensin biasa ini dia nggak ada, jadi listnya kayak chrome gitu aja ya. Di bagian bawah juga ada fog lamp yang sudah LED, dan sensor parkir di depan sudah ada 2 titik, dan dia juga modelnya rata body jadi kelihatan lebih rapih. Lanjut ke samping, khasnya SUV juga ada over fender yang ada di setiap spakbornya, dan untuk velgnya pun juga nggak berubah dibandingin yang versi hybrid. Jadi walaupun dia ini lebih murah, tapi secara kaki-kaki penampilannya tuh sama persis ya. Dia velgnya sudah dual tone, ukurannya 18 inci, bannya juga bagus nih, Michelin Primacy 4. Ukurannya 225/50 R18. Untuk rem semua sudah disc brake depan belakang. Teknologi pengereman juga lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist sudah ada semua. Lanjut ke bagian samping, untuk spionnya juga dia bagus, nempelnya tuh di body ya, bukan di pojokan pilar, jadi kelihatannya lebih mengapung gitu. Dan di bagian sisi luarnya ini ada lampu sen LED. Untuk window lamp sudah chrome, udah dapat talang air juga, dan dia juga atapnya ada hitam-hitamnya di bagian bawah, dan di bagian atasnya itu ada less chrome, jadi kesannya tuh atapnya mengapung ya, atau floating roof. Untuk roof rail juga ini lucu ya, dia bukan warna silver kayak kebanyakan SUV, tapi dia warnanya hitam, jadi kelihatan lebih pas gitu ya, apalagi dengan bodi warna putih seperti ini. Dan di bagian list belakang sini itu juga ada tulisan Corolla Cross. Begitu pula di bagian lampu belakang itu juga ada tulisan Corolla Cross. Jadi banyak siluet-siluet tentang Corolla Cross ya di mobil ini. Untuk lampu belakangnya juga udah LED, tapi itu cuma di lampu senja dan lampu remnya aja. Untuk lampu sen dan lampu mundur itu dia masih halogen, tapi kerennya juga dia sudah ada rear fog lamp yang sudah LED. Jadi pas banget buat kalau kita lagi berkendara di cuaca yang buruk atau hujan deras ya. Jadi jangan nyalain hazard. Di bagian kaca belakang itu juga ada wiper, ada defroster belakang, ada high mount stop lamp tapi di balik kaca, dan ada antena shark fin. Untuk emblem juga dia bukan di body ya, tapi ada di garnish plat nomor di atas ini. Corollanya kecil dan crossnya tuh gede, jadi ngomongnya Corolla Cross gitu ya. Di bagian bawah juga ada kamera mundur, dan di belakang sensor parkir lebih banyak dibandingin yang depan, dia ada 4 titik. Di belakang sini juga ada aksen kayak underguard gitu, warna putih, jadi warna sama body. Mungkin kalau mobilnya warna hitam atau warna biru dia juga akan ganti warna. Dan di bagian pojokan bumper itu juga ada reflektornya. Untuk knalpot dia ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya aja yuk. Nah, untuk di versi bensin ini bedanya dibandingin yang hybrid, dia bagasinya masih manual ya, belum menggunakan electric tailgate, dan dia juga belum ada kick sensornya. Dan seperti ini bagasi dari si Toyota Corolla Cross. Gede banget ya, jadi lumayan lah buat naruh barang-barang pas mudik gitu ya. Cukup banget loh untuk keluarga berlima ya kan, mobilnya juga 5 seater. Dan untuk pelipatan joknya juga bisa dilipat dari sini. Dia formatnya 60-40, dan dia bisa diatur
Ini yang paling tegak, bedanya segini, atau bisa direbahin lagi. Jadi kita bisa atur konfigurasinya sesuka kita. Di bagian sebelah kiri juga ada lampu di bagian bagasi, dan di bagian bawahnya sini juga ada toolkit sama ada ban serep space saver. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian belakangnya. Yuk sekarang kita lihat ke mesinnya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Toyota Corolla Cross ini. Nah, dibandingin yang hybrid, dia mesinnya mirip tapi beda ya. Jadi kalau yang di versi gasoline ini dia menggunakan mesin 2ZR FBE. Jadi kodenya juga beda ya. Kalau yang hybrid itu kan 2ZR FXE. Di sini menggunakan mesin 1800 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi dual VVT-i yang sama seperti Toyota Corolla Altis. Tenaganya juga sama, 140-an PS dengan torsi sekitar 170-an Nm. Kalau yang hybrid kan dia tenaganya lebih kecil, sekitar 97 horsepower kalau nggak salah. Jadi kecil, tapi karena dia sistemnya hybrid, dia dibantu oleh motor listrik, jadi tenaganya itu nggak jauh beda dibandingin yang versi gasoline ini. Dan untuk transmisi juga beda. Kalau yang di hybrid itu kan dia eCVT atau CVT yang single speed gitu ya. Nah kalau yang di versi gasoline ini tetap CVT, tapi dia ada mode manual yang bisa diganti secara virtual sebanyak 7 percepatan. Dan sama-sama ke roda depan ya. Untuk ruang mesin juga udah lumayan rapi, walaupun di versi gasoline ini belum dikasih engine cover kayak yang hybrid, tapi ya bisa tambah sendiri sih. Downline juga banyak dan kerennya juga sudah dicat dan ada peredamnya juga di bagian kap mesin. Oke, sekarang kita masuk ke kabinnya dulu yuk. Dan untuk kuncinya dia seperti ini ya. Jadi sama seperti Altis juga atau Camry dan banyak produk-produk Toyota yang baru kayak RAV4 gitu atau Highlander. Dia kunci seperti ini, dia ada tombol lock, unlock, panic button, dan di belakangnya itu ada logo Toyota dan ada tulisan Corolla Cross. Dia juga sudah smart key dan smart entry ya. Jadi cukup sentuh guratan yang ini untuk mengunci. Dia juga sudah ada auto folding mirrornya, dan untuk masuk tinggal sentuh handle bagian dalam untuk membuka. Nah seperti ini. Untuk interiornya juga sama seperti yang hybrid, dia full black ya, baik plafon, jok, door trim itu semuanya hitam. Joknya juga sudah dilapis kulit ya, cuma ini lagi dibungkus karena mobil display. Dan bedanya sama yang hybrid, untuk yang versi gasoline ini dia pengaturan joknya manual ya, tapi udah lengkap lah, ada head adjuster, recline, sliding bisa buat maju mundur. Tetap ada SRS airbag juga, jadi secara safety itu hampir sama ya, atau mungkin sama bahkan. Airbag tetap 7, dan di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki. Dan karena kita lagi di dalam ruangan, jadi kita nggak nyalain mesin ya, kita kontak on aja. Di sini ada tombol engine start stop buttonnya, tinggal pencet aja. Kalau mau nyalain mesin tinggal injak rem ya. Oke, udah nyala. Kita tutup dulu ya, biar ngilangin bunyi-bunyian kalau misalnya ada. Dan sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Corolla Cross. Untuk setir juga dia sama seperti Corolla Altis ya, versi sedannya. Dia sudah dilapis kulit dan pengaturannya pun sama, bisa tilt dan teleskopik. Di bagian sini juga ada airbag dan klakson. Di sebelah kiri juga ada tombol-tombol untuk pengaturan MID, volume, voice command, dan di sebelah kanan ada buat cruise control yang masih cruise control biasa sih, belum adaptif. Dan di bagian bawah juga ada tombol buat ganti mode dan ganti track. Cuma memang di belakang setir itu juga belum ada pedal shift ya. Gue kirain yang hybrid doang yang nggak dapat pedal shift, karena yang di versi hybrid kan nggak ada mode manualnya. Tapi walaupun di versi gasoline ini ada mode manualnya di transmisinya, tetap nggak dikasih pedal shift ya. Jadi agak disayangkan. Dan di belakang setir ada tuas lampu, sudah auto juga lampunya, dan sudah dapat fog lamp depan belakang. Yang di sebelah kiri ini untuk wiper, udah otomatis juga, jadi sama seperti lampunya, dan ada pengaturan wiper belakang. Nah seperti ini instrumen clusternya dari si Toyota Corolla Cross. Jadi kalau yang versi gasoline atau yang versi bensin ini, di sebelah kiri sini itu jadi tachometer ya, atau penunjuk putaran mesin. Sedangkan kalau yang di versi hybrid dia menjadi eco display ala-ala mobil hybrid gitu, yang ada charge, eco, dan powernya. Jadi bukan berdasarkan angka ya ngitungnya. Di bagian bawahnya juga ada penunjuk temperatur mesin, penunjuk BBM ada di bagian bawah speedometer, dan untuk speedometer sendiri juga ya masih analog, jadi belum layar digital atau layar LCD seperti Corolla Altis ya. Dan
Ada sedikit perbedaan juga di bagian warna jarumnya. Kalau yang versi gasoline ini atau yang versi bensin, dia jarumnya warna merah. Kalau yang hybrid itu warna putih, dan latar-latarnya juga beda ya, karena ini kan lebih mungkin kayak lebih sporty gitu ya. Kalau yang hybrid kan lebih ramah lingkungan gitu pesannya, jadinya di sini lebih banyak merah-merahnya, sedangkan kalau yang hybrid itu lebih banyak putih atau biru. Dan akhirnya kita juga bisa lihat MID-nya yang ada di Corolla Cross ini juga. Dan kalau menurut gue sih agak aneh ya, karena MID-nya kan ada di sebelah kanan, tapi ngaturnya dari jari kiri gitu ya, atau di sebelah kiri setir, agak mencong gitu kesannya kita mengatur hal yang di kanan menggunakan tombol-tombol yang di kiri. Dan untuk MID juga lengkap ya, di bagian bawah ada gear indicator, odometernya, temperatur udara luar, jam digital, di sini ada speedometer digital. Dan khasnya Toyota juga nih, kalau misalnya kita belum nyalain mesin, dia akan memberitahu untuk not ready to drive gitu ya. Dan di bagian bawah ada sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, eco indikator. Di sini ada status cruise control, ada trip meternya juga, setting-setting kendaraan juga ada di sini. Ada TPWS atau Tire Pressure Warning System yang akan mengingatkan kita kalau ada ban yang kurang angin. Setting mobil juga banyak ya, ada bahasa nih, Thailand, Inggris, Malaysia, Indonesia, Korea, Vietnam. Unit ini untuk satuan konsumsi BBM, kilometer per liter atau liter per 100 km. Eco indikator, terus ini untuk fuel ekonominya, mau rata-rata perjalanan, rata-rata total atau rata-rata setiap kita isi bensin. Ada drive info type dan items, ada MID off, jadi kalau menurut kita MID itu terlalu ramai bisa kita sepiin seperti ini. Dan ada buat balikin ke settingan pabrik ya, sama di bagian sini ada peringatan kayak seperti ini nih, bensin udah mau habis, dia akan memberitahu kalau fuel is low. Jadi seperti itu untuk di bagian area pengemudi ya. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Ada bagian ini yang sebetulnya nggak begitu penting dan mungkin akan berpengaruh kalau kita kakinya tinggi gitu ya, jadi bisa kemungkinan untuk kepentok. Dan di bagian bawah sini juga ada switch untuk manual leveling headlights. Jadi kalau kita ngangkut banyak barang di belakang, mobilnya itu agak turun dan depannya itu jadi naik, kita bisa nurunin cahaya lampunya biar nggak menyalakan kendaraan yang dari arah berlawanan. Tapi sisanya kosong ya, 1, 2, 3, 4, 5 tombol kosong. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin, ada airbag untuk lutut pengemudi juga, dan pedalnya juga masih model gantung. Dan untuk parking brake-nya dari si Corolla Cross ini juga masih model injek gitu ya, belum elektrik seperti Corolla Altis. Di bagian bawahnya juga ada footrest untuk naruh kaki kiri yang sangat nyaman. Untuk di door trim itu juga sama seperti di dashboardnya, dia warna hitam, banyak soft touch-nya juga di armrest. Di bagian sini soft touch, handle warna silver, dan ada list warna silver juga di bagian grab handle-nya ini. Di sini ada switch untuk pengaturan spion yang sudah ada auto folding-nya, central lock, window lock, dan power window-nya walaupun di sini indikator cuma yang di pengemudi aja, tapi semuanya sudah all auto ya. Jadi nggak perlu ditahan lagi kalau misalnya kita mau buka jendela selain jendela pengemudi. Ada door pocket sama cup holder juga, ada speaker. Untuk twitternya ada di pojokan dashboard. Di bagian atas ini juga ada grab handle, dan teleponnya juga bagus ya, dia kain gitu yang berasa lebih premium. Seatbelt juga bisa diatur ketinggiannya, dan di sini ada indikator untuk SRS curtain airbags. Di bagian sun visor pengemudi ada selipan kartunya, ada lampu, dan ada cerminnya juga. Untuk spion tengah dia masih manual dimming, seingat gue yang hybrid itu udah auto dimming. Dan di bagian sini juga ada tombol untuk membuka sunroofnya ya, jadi walaupun dia bukan yang hybrid tetap dikasih sunroof. Plafonnya bisa ditutup secara manual juga. Dan untuk lampu interior emang masih kolam semua ya, dari depan sampai belakang, tapi bisa diganti sendiri lah ya. Dan yang sebelah kiri ini juga sama, ada sun visor penumpang yang ada cermin dan lampunya. Untuk head unit, nah jadi ini merupakan Toyota pertama di Indonesia yang punya fitur ini ya, pengingat tanggal ganjil genap, yang berguna banget buat kita yang tinggal di daerah ganjil genap atau yang ngantornya di daerah ganjil genap. Jadi setiap kita starter mobil ada peringatan seperti ini.
ini tanggal ganjil atau tanggal genap. Serta ini juga merupakan Toyota pertama yang punya fitur pengecek e-money. Jadi kalau kita mau masuk tol, tinggal tap kartu kita, akan tertera berapa saldo yang tersisa. Tapi emang baru mandiri e-money aja, belum bisa flashnya BCA atau BNI, gue lupa mereknya apa, atau Brizi yang dari BRI juga itu belum bisa ya. Jadi cuma bisa mandiri aja. Ya emang agak kurang serbaguna sih, tapi at least ada gitu ya. Dan konektivitasnya juga lengkap, dia punya sambungan media yang banyak ya, pastinya ada radio juga, AM FM, dan pasti sudah ada Bluetooth, USB, iPod. Cuma kalau kita lihat di sini belum ada koneksi Apple CarPlay atau Android Auto. Tapi kadang ada yang nggak ada. Jadi beda-beda gitu. Kayak di Yaris contohnya, head unit interface sama tapi ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Jadi harus dicek dulu, masing-masing mobil kadang beda soalnya. Dan dia juga punya kamera mundur yang lumayan oke, kualitasnya lumayan jernih. Ada garis pemandu juga, tapi dia fix ya, nggak bisa ngikut setir. Di bagian bawah sini juga ada ventilasi AC, di tengahnya ada tombol hazard, dan di bagian bawahnya lagi ada AC-nya. Dia sudah dual zone automatic climate control, jadi suhu kiri dan suhu kanan itu bisa dibedain. Paling panas 32,5 derajat, paling dingin 17,5 derajat. Dan kalau misalnya kita mau jadi single zone, tinggal matiin dual zone ini aja, dia akan mengikuti suhu pengemudi seperti ini. Di sini ada mode AC, sirkulasi udara, ada driver priority atau front seat priority. Jadi AC di belakang yang di balik center console ini akan dimatiin biar hembusannya itu lebih banyak di kabin depan. Arah AC juga lengkap, ada buat ke muka, ke kaki, ke defogger depan juga. Fan speednya ada di sini. Ada mode eco juga biar lebih irit antara heating atau coolingnya. Jadi AC-nya kinerjanya itu sedikit dikurangi, tapi kita bisa mendapatkan konsumsi BBM yang lebih irit. Ada defogger depan, defroster belakang, dan untuk matinya tinggal pencet off yang di paling kanan sini. Di bagian bawah sini ada tempat tombol kosong, dan di bagian center console ini ada tempat penyimpanan yang kalau kita nyalain lampu senja, dia ada ambient light warna biru biar kelihatan lebih mewah ya. Dan tuas transmisi juga seperti ini ya, kalau yang di versi gasoline. Jadi tetap sama, dia CVT, tapi di sebelah D itu ada mode M. Ada manual mode-nya, kita bisa dorong ke depan untuk naik gigi, belakang untuk turun gigi, dan kalau yang di versi hybrid kan di bawahnya D itu ada posisi B atau engine brake atau regenerative braking. Kalau di versi gasoline itu dia belum ada. Dan di depannya juga ada tombol untuk mematikan traction control serta stability control. Di belakang sini ada dua buah cup holder. Center console juga ada di sini nih, ada power outlet 12 volt, ada USB charger 2,1 ampere, dan dia juga bisa dimajuin jadi bisa lebih nyaman ya kalau kita berkendara dengan mobil ini. Di bagian bawah sini juga ada glove box yang ukurannya lumayan gede dan sudah soft opening juga. Udah ada airbag di bagian dashboard penumpang juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Corolla Cross versi gasoline ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Toyota Corolla Cross ini. Nah, ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, dan di belakang posisi berkendara gue masih ada 4 jari. Jadi masih cukup lega dan pas banget buat orang-orang Asia Tenggara yang butuh kabin belakang yang lebih lega gitu dibandingin CHR, walaupun kelasnya mirip banget, tapi kan CHR belakangnya agak sempit ya. Jadi lebih pas buat kayak karakter orang Eropa gitu yang lebih suka nyetir. Dan di belakang jok pengemudi ini nggak ada sempit pocket ya, ada di sebelah kiri doang. Dan di bagian belakang center console ini ada ventilasi AC-nya, jadi walaupun dia masih ngikut depan, tapi aliran AC-nya juga bisa nyampe ke belakang gitu ya. Dan ada perbedaan juga di bagian charging portnya. Jadi kalau yang versi hybrid dia ada 2 buah USB charger di belakang sini. Tapi kalau yang versi gasoline ini chargernya tadi ya cuma ada 1 di bagian situ doang. Jadi kalau mau nge-charge itu harus buka ini dulu gitu ya. Dan kabel itu agak kejepit mungkin ya. Jadi emang agak sedikit
kurang praktis tapi is okay. Di bagian plafon tadi tetap warna hitam, ada lampu baca juga di sini, bisa dinyalain secara individual kanan kirinya, ada grab handle dengan gantungan di kiri. Begitu juga di kanan, door trim. Atasnya soft touch, di bagian sini juga soft touch, ada switch power window yang tadi sudah all auto, ada cup holder sama speaker, tapi nggak ada door pocket. Terus di bagian sini juga ada seat beltnya sudah 3 titik. Untuk di jok belakang safety juga mantep ya, ada headrest adjustable, seat belt 3 titik semua, input SFX juga ada di sebelah kiri dan kanan. Serta kalau di tengah ini nggak ada orang, kita bisa turunin ini, ada armrestnya dengan 2 buah cup holder. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Toyota Corolla Cross versi gasoline ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Corolla Cross gasoline tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dipajang di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya seperti biasa akan gue cantumin di description di bawah. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.